Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 19 sampai 29. Sesudah penyembuhan di kolam Bethesda, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang melawannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak takut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengungkapkan siapa dirimu kepada orang banyak, bahwa Engkau membawa kehidupan bagi orang yang percaya kepada firman Tuhan. Gerakanlah dalam hati kami kerelaan untuk belajar rendah hati, sehingga dengan hati yang dimurnikan kami lebih sanggup memahami kehendak Bapa. Semoga dengan mengikuti kehendak-Nya, kami tidak hanya membuat diri kami layak di hadapan-Mu, tetapi juga menolong sesama yang mencari jalan kebenaran dan hidup. Engkau ya Tuhan yang berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, tahap demi tahap Kristus mengungkapkan siapa dirinya dan apa tujuan kedatangannya. Ia telah mengungkapkan kepada Nikodemus tentang makna kelahiran baru. Kepada perempuan Samaria, ia menyatakan diri sebagai mata air kehidupan. Kepada orang yang sakit di pinggir kolam Bethesda, ia telah mengungkapkan diri sebagai penyembuh yang menolong manusia yang menderita. Dan kepada orang-orang yang melawan dirinya, Tuhan mengungkapkan kelekatan pribadinya dengan Bapa yang mengutusnya. Tentu saja ungkapan diri Yesus ini dapat menyulut kontroversi lebih lanjut, karena sampai detik itu orang Yahudi belum memahami siapa dirinya. Ia seorang guru yang penuh karisma,
tapi menyamakan diri dengan Bapa Surgawi jelas sebuah penghujatan terhadap iman banyak orang. Namun Yesus mengambil resiko ini demi pewahyuan yang benar bahwa keselamatan sejati akan datang melalui dirinya. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Dia adalah pokok anggur yang benar. Dia adalah roti kehidupan, dan sebagainya. Umat Allah harus disiapkan untuk menerima peralihan pola iman tersebut. Kegoncangan besar akan melanda, tetapi awal perubahan itu harus dimulai. Dan Yesus mengambil risiko untuk melakukannya. Saudara, pengungkapan diri Yesus jelas sebuah aksi yang mendatangkan akibat besar. Orang-orang yang tergoncang imannya dapat melawan Yesus sendiri. Namun bagi orang yang mau mendengar suaranya, pintu keselamatan terbuka lebar. Bagi kita, pewahyuan diri Tuhan adalah pintu yang terbuka lebar yang mengundang kita untuk meraih keselamatan. Pertanyaan bagi kita adalah, bersediakah kita memahami jalan kebenaran yang ditawarkan Kristus dan mau membaharui diri kita untuk meraih keselamatan tersebut? Jelas itu sebuah tugas yang besar yang ingin kita jalankan dengan baik. Maka marilah kita memanfaatkan adorasi-adorasi kita sebagai jalan untuk mengenal Kristus secara lebih baik. Kristus sehakikat dengan Bapa yang mengutusnya. Ia melakukan kehendak Bapa dan memberikan teladan apa artinya setia kepada Tuhan. Ketaatan serupa dituntut dari kita, orang-orang yang setia beradorasi di depan sakramen Maha Kudus. Sebagaimana Kristus menjalankan kehendak Bapa, kita pun menjalankan kehendak Kristus yang mengutus kita untuk menjadi pewarta firman-Nya. Maka semoga adorasi yang kita lakukan terus memberi kekuatan iman, sehingga dalam situasi apapun kita akan selalu mewartakan kehendak Tuhan, mengungkapkan panggilan suci bagi orang-orang beriman, dan melayani sesama dengan penuh kesetiaan, sehingga mereka pun tergerak untuk melayani Tuhan dalam setiap detik kehidupan mereka. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar selalu setia pada jalan kebenaran dan hidup, yakni diri-Mu sendiri. Semoga semakin lama semakin sering kami berdoa di depan sakramen Maha Kudus, semakin dalam pula kami mengenal siapa Engkau, mencintai kehendak-Mu, dan mewujudkannya dalam kata dan perbuatan kami. Semoga dengan sumbangan sederhana ini, kerajaan-Mu yang agung semakin berkembang di dunia, dan kami boleh terus menjadi saksi tentang keselamatan yang Kau siapkan bagi semua orang. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.